Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Jangan lupa, live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan selama masa pandemi, agar kita bisa terbebas dari COVID-19. Baik, langsung saja kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO menargetkan nilai ekspor alas kaki nasional mencapai 5,28 miliar dolar Amerika atau setara dengan 76,22 triliun rupiah di tahun 2021. Proyeksi pergerakan positif tersebut ditunjang oleh tren permintaan ekspor yang terus meningkat serta momentum musim puncak pemasaran, yakni Natal dan Tahun Baru. Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO menargetkan nilai ekspor alas kaki nasional mencapai 5,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 76,22 triliun rupiah pada tahun 2021. Angka tersebut tumbuh 10% dibandingkan tahun lalu yang senilai 4,8 miliar dolar Amerika Serikat. APRISINDO meyakini pertumbuhan 2 digit tersebut dapat tercapai mengingat tren permintaan ekspor yang terus meningkat. Selain itu, proyeksi pergerakan positif tersebut juga ditunjang oleh momentum musim puncak pemasaran, yakni Natal dan Tahun Baru, serta pembukaan kembali proses belajar mengajar di sekolah menambah sentimen positif untuk kinerja di pasar domestik, meski nilainya belum signifikan. Meski demikian, APRISINDO mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat kinerja produksi. Tantangan tersebut antara lain minimnya pasokan bahan baku, kelangkaan kontainer, dan mahalnya biaya pengapalan. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema di paruh pertama terkait dengan ekspor alas kaki yang ditargetkan tumbuh double digit sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Edi Wijanarko. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO. Halo, apa kabar Pak Edi? Baik, selamat pagi. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, salam sehat Pak Edi. Salam sehat ya. Ya, langsung saja kita akan mengulas bagaimana dengan industri persepatuan atau alas kaki di Indonesia begitu, karena kita tahu pandemi sudah menghantar semua lini usaha di tanah air begitu. Apakah ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dari produksi alas kaki di Indonesia atau bagaimana? Bisa Anda jelaskan lebih jauh ini, Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Pras. Jadi ekspor alas kaki itu mencapai satu pertumbuhan yang sangat baik dan memang kita bangga karena mungkin satu-satunya ekspor yang naiknya demikian besar. Misalnya contoh kita di bulan Agustus itu kenaikan ekspor kita dibandingkan dengan tahun lalu itu kurang lebih sekitar ada kenaikan 70%, 70,25%. Sehingga dengan demikian dari Januari sampai Agustus kenaikan kita itu adalah 22,64% dibandingkan dengan tahun lalu. Baik, tapi kalau kita lihat dari permasalahan yang selama ini dialami oleh teman-teman dari produsen alas kaki di Indonesia lebih kepada bahan bakunya sendiri. Ini apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Apakah memang bahan baku kita terbatas di dalam negeri ini, Pak Edi? Iya, saya kira memang itu ada kesalahan kebijakan dari pemerintah ya, kurang lebih sekitar 10-20 tahun yang lalu, di mana kalau kita tuh impor bahan baku dengan mempergunakan Bapepsta itu kita tidak perlu membayar biaya masuk sejauh bahan baku itu dipergunakan untuk ekspor gitu ya. Akibatnya tidak ada investor atau investasi bahan baku di Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita itu misalnya kita membeli bahan baku di lokal, kita itu diwajibkan untuk membayar PPN 10%. Oke. Walaupun PPN itu memang bisa direstitusi ya, tapi dalam kenyataannya restitusi itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Sehingga untuk perusahaan yang ekspor itu lebih senang impor bahan baku sejauh dia bisa melaporkan impornya itu untuk tujuan ekspor itu malah 0%. Itulah yang mengakibatkan bahan baku di Indonesia itu betul-betul sangat minim pabriknya.
Oke, nah bicara mengenai bahan baku sendiri untuk alas kaki di Indonesia, ini lebih kepada apa jenis yang menjadi kendala selama ini? Saya kira semua. Jadi bahan baku sepatu kan kurang lebih ada sekitar 45 bahan ya, Oke, satu sepatu. Saya kira dari 45 bahan itu seluruhnya itu juga betul bahwa itu investasi di Indonesia itu sangat-sangat minim gitu. oke, Selain itu, memang di Indonesia ini kita agak kalah dengan teknologi. Jadi artinya oke, misalnya contoh bahan baku kulit imitasi misalnya ya. baik. Kulit imitasinya itu kalau kita impor dari Vietnam, tentu dari China pertama ya, atau Taiwan ya. Itu setiap minggu atau setiap saat itu ada saja model-model yang memang yang baru gitu, baik dari sisi warna maupun dari sisi pattern dan lain sebagainya. Dan kalau kita misalnya minta bahan baku di Indonesia, itu tidak bisa. Karena yang diproduksi itu adalah bahan baku yang sejenis, yang tidak ada kreativitasnya, dan itu tentu saja membuat buyer juga memilih untuk bahan baku dari impor dari China. Oke. Apakah ini menjadi salah satu indikasi bahwa supply chain begitu dari hulu kemudian ke hilir dari industri persepatuan di Indonesia belum terbentuk begitu Pak Edi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda. Yang pertama kita akan cermati dari sisi nilai ekspor nih dari produk alas kaki Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang Anda lihat, yang tampil adalah kaitannya dengan produsen alas kaki ya. Kita akan cermati terlebih dahulu dari sisi produsen alas kaki terbesar di dunia. Ini apa saja yang mendominasi? Nampaknya masih China ya, sekitar 13 miliar pasang per tahun. Itu dia untuk produsen alas kaki terbesar di dunia, ini data per tahun 2019. Kemudian berikutnya ada India menyusul di posisi kedua, sekitar 2,6 miliar pasang per tahunnya. Selanjut kita lihat ada Vietnam di posisi ketiga 1,4 miliar pasang per tahun dan Indonesia berada di posisi keempat dengan jumlah 1,2 miliar pasang per tahunnya. Itu dia data dari produsen alas kaki terbesar di dunia. Dan selanjutnya kita akan cermati bagaimana dari sisi nilai ekspornya. Nah ini dia, kita lihat pergerakannya di tahun 2017 hingga 2020 sekitar 4,9 miliar dolar Amerika, kemudian meningkat hingga 5,11 miliar dolar Amerika di tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 ada penurunan hingga 4,4 miliar dolar Amerika dan beranjak naik lagi seiring dengan sudah bisa dikatakan meredanya dampak dari pandemi COVID-19 hingga di tahun 2020 meningkat menjadi 4,8 miliar dolar Amerika. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Wijanargo, Ketua Umum Apresindo. Ya, halo Pak Edi, kita akan lanjutkan kembali Pak. Ya Pak Pras. Ya, bicara mengenai tadi data-data yang sudah disampaikan dari sisi nilai ekspor alas kaki kita, kemudian posisi Indonesia yang berada di urutan keempat untuk produsen alas kaki terbesar di dunia, ini sebenarnya apa yang bisa disikapi begitu? Apakah dengan keterbatasan bahan baku di dalam negeri yang seperti Anda katakan juga ini masih sangat kurang, kemudian tapi kita bisa meningkatkan kinerja ekspor untuk alas kaki Indonesia? Iya Pak, jadi sepatu itu memang kalau kita di Indonesia itu kan ada dua arah ya. Satu itu adalah untuk domestik, satu untuk ekspor gitu ya. Nah ekspor kita sekarang ini bahan bakunya memang hampir sekitar 50-60% itu memang impor. Tapi kita impor sendiri itu kan seperti yang tadi saya katakan bahwa itu justru ada kemudahan bahwa tidak perlu membayar biaya-biaya seperti pajak dan lain sebagainya. Dan bukan itu saja, karena bahan baku yang kita beli itu memang bahan baku yang memang ditentukan oleh buyer gitu. Jadi artinya dalam sekarang ini kalau kita misalnya ekspor kita sudah naik demikian tinggi ya, itu sebenarnya juga memberikan satu harapan baik ya, di mana nanti kedepannya memang ada investasi-investasi bahan baku di Indonesia. Baik, tapi kalau kita lihat tadi bagaimana dengan supply chain, kemudian juga dengan kita tahu
hulu ke hilir dari produksi alas kaki ataupun persepatuan di Indonesia begitu, apakah memang masih belum terbentuk satu sistem begitu yang menghubungkan dari hulu ke hilirnya untuk produksi alas kaki di tanah air, Pak Edi? Sebenarnya begini, kalau kita melihat dari sejarah sepatu kita kan sudah sekitar 45 tahun. Ya. Dan kita ekspor kita pernah nomor 2, bahkan Vietnam saat itu masih belum muncul gitu. Jadi akhirnya langsung Indonesia. Jadi otomatis sebenarnya kalau dari hilir ke hulu itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Nah, sekarang kenapa kok bahan baku itu tidak berkembang di Indonesia? Itu banyak sekali alasannya gitu. Salah satu yang tadi saya katakan bahwa kita beli bahan baku harus bayar pajak gitu ya. Sehingga kita sendiri itu sebagai pengusaha kita memilih yang terefisien gitu. Yang costnya rendah ya Pak ya? Iya, artinya kita impor bahan baku itu jauh lebih murah daripada kita beli sendiri di local market gitu ya. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya musuh kita itu adalah di domestik sendiri karena buka industri itu kan tidak gampang Pak. Banyak sekali surat-surat atau dokumen yang dibutuhkan. Bahkan kita itu untuk membuka satu industri itu perlu 36 izin kan. Dan itu belum lagi sekarang ini juga dengan adanya AMDAL ini kan pabrik-pabrik sepatu kan dirahasia dan dipermasalahkan yang betul-betul menyulitkan kita lah gitu. Baik. Sehingga kemudian dengan adanya ini bahan baku mengalami kesulitan, artinya yang sudah ada juga akhirnya tutup juga gitu. Tapi kalau kita bicara dengan beberapa waktu lalu Kementerian Investasi atau BKPM kan sudah memberikan karpet merah dengan kemudahan-kemudahan bagi investasi di berbagai sektor di Indonesia. Apakah sudah termasuk di dalamnya untuk industri persepatuan Indonesia? Iya, itu yang diberikan itu banyak itu dari sisi keuangan, misalnya pajak terus kemudian pajak untuk karyawan diberikan dan lain sebagainya. Inti daripada bantuan pemerintah itu bagi pengusaha itu tidak kelihatan. Artinya kalau misalnya kita bayar Rp100 ya, terus kita mendapatkan diskon 2 atau 3 rupiah, tetap kita harus membayar Rp7 kan. Jadi itu bantuan dari pemerintah kita itu memang tidak dapat dilihat dari sisi bantuan real gitu, tapi bantuan berupa potongan-potongan pajak itu. Sedangkan kesulitan kita itu sekarang kan bukan dari sisi itu sebetulnya. Yang pasti itu ada 3 ya. Satu, market memang harus kita jaga ya. Yang kedua itu dari keamanan dan kepastian ekspor kita ya. Itu supaya buyer itu yakin bahwa ini Indonesia itu kalau dikasih order itu memang bisa on time untuk delivery-nya. Dan ketiga itu dari sisi costing ya, dia tidak melihat Indonesia, Vietnam, India, Bangladesh. Siapa yang bisa memberikan harga lebih murah, dia pasti akan memberikan PO ke negara itu. Jadi memang 3 hal ini yang menurut saya harusnya kita memperkuat posisi kita. Walaupun bantuan-bantuan pemerintah sampai sekarang itu ada, tapi tidak terlalu signifikan. Lah, yang signifikan yang diharapkan tuh dalam bentuk apa nih? Stimulus ataupun bantuan yang diberikan dari pemerintah? Banyak sekali ya, karena kita sendiri kan industri sepatu itu kan memang karyawannya kan banyak sekali. Ya. Misalnya itu untuk karyawan yang paling kecil saja ya, yang untuk ekspor ya, yang perusahaan paling kecil saja, itu karyawannya minimal 2.000 orang. Dan ada satu perusahaan yang punya 145.000 orang. Jadi artinya itu yang pertama yang menjadi masalah utama itu adalah kenaikan UMR itu. Oh, baik. UMR itu sendiri itu bisa dikasih seperti dilakukan oleh Presiden Jokowi, ada kepastian kenaikan UMR-nya sekitar berapa, antara 8 sampai 10%. Tentu ini adalah salah satu hal yang positif ya. Sehingga kemudian kita sendiri bisa menghitung margin yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sekarang ini kan seperti saya tadi katakan bahwa 36 izin itu banyak juga pemeriksaan dilakukan oleh polisi dan lain sebagainya, yang seharusnya memang bukan tugas mereka.
Tapi ada gangguan-gangguan seperti ini juga membuat kita itu agak sedikit juga ya, sulit juga gitu. Oh, kaitannya dengan upah sepertinya ya, begitu yang menjadi permasalahan berikutnya ya, selain dengan bahan bakunya. Baik, Pak Edi. Sisi positifnya ya, Vietnam sekarang lagi susah, Indonesia lagi naik. Jadi kalau 3 bulan terakhir ini ekspor kita selalu naik di atas 27%, 35%. Target tahun ini double digit begitu ya, Pak Edi. Seperti apa strateginya kita akan bahas kembali di segmen berikutnya. Mohon bersabar dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Wijanar, Ketua Umum Apresindo. Ya, Pak Edi, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai UMR. Ini menarik kalau kita cermati beberapa waktu lalu kan sempat ramai ada relokasi begitu ya, pabrik-pabrik alas kaki yang mungkin kaitannya dengan UMR harus mencari lokasi ataupun daerah dengan upah minimum regional yang lebih rendah begitu. Bagaimana tanggapan Anda ini, Pak Edi? Iya Pak, jadi ini terjadi bukan hanya di Indonesia, di Cina juga sama ya. Itu dengan kenaikan UMR itu dari daerah Guangzhou, Xiamen itu memang pindah-pindah ke agak dalaman yang UMR-nya itu lebih murah. Demikian juga di Indonesia, misalnya contoh kita lihat di Tangerang, Bekasi kan UMR-nya kurang lebih sekitar 4,3 juta ya. Baik. Kalau kita sendiri lihat misalnya contoh di Jawa Tengah itu ada yang 1,6, ada yang 1,8. Misalnya contoh kan di Brebes kan sekitar 1,8 lebih. Jadi perbedaan dengan jumlah karyawan yang begitu besar itu perbedaannya sangat signifikan. Sehingga dengan demikian itu boleh dikatakan selama 4 tahun terakhir ini lebih dari 100 pabrik itu sudah pindah ke Jawa Tengah. Wow, 100 pabrik, Pak. Nah, lantas bagaimana dengan karyawannya? Apakah mereka mencari karyawan baru di sana atau seperti apa sih mekanismenya? Iya, betul, Pak. Jadi terpaksa kita mencari karyawan baru, pelatihan juga kita lakukan selama kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan memang hampir semua pabrik itu mengalami kenaikan lah. Jadi karyawan pun walaupun agak sulit, tapi hampir semua pabrik yang pindah itu mengalami kenaikan karyawannya. Jadi ini tanda-tanda baik bahwa mungkin dalam waktu 3-4 tahun ke depan itu justru industri itu akan semua ada di Jawa Tengah. Ya, sangat menyesal juga bahwa pabrik-pabrik Tangerang di Bekasi itu akan memperkecil produksinya, bahkan tutup pabriknya. Nah, tapi bagaimana dengan arus perputaran barangnya sendiri kalau biasanya lebih dekat misalnya untuk kota-kota besar wilayah Jakarta dan sekitarnya yang biasanya di Tangerang, Bekasi, kemudian harus relokasi ke Jawa Tengah, itu bagaimana pendistribusian produknya juga, Pak? Ya, itu kelebihan dari Presiden Jokowi sekarang kan, bahwa infrastruktur kan sudah demikian bagus. Jadi biaya transport itu tidak signifikan dibandingkan dengan selisih UMR. Misalnya contoh ya, untuk 1.000 orang saja, itu misalnya kita selisih 1 juta rupiah, itu kan kurang lebih kan sekitar 1 miliar kita bisa hemat kan. Apalagi kalau misalnya itu karyawannya 10.000 gitu ya. Jadi kalau untuk transport itu sekarang itu justru tidak ada kendala sama sekali. Itu dia ya. Jadi dari sisi UMR sepertinya sudah ada solusi meskipun harus melakukan relokasi pabrik begitu. Tapi kecuali yang paling utama adalah bahan bakunya ya kalau kita bicara mengenai industri persepatuan atau alas kaki di Indonesia. Nah, bicara mengenai target double digitnya ini, saya ingin tahu strateginya bagaimana untuk mengejar pertumbuhan ekspor double digit ini, Pak Edi. Saya kira dengan 3 bulan ekspor kita sekarang ini, malah kita optimis 5,2 miliar itu bisa tercapai. Bahkan kita sekarang menghitung-hitung tuh bahkan bisa mencapai 5,4 miliar US dollar. Karena kenaikan 3 bulan terakhir ini ya, dan beberapa pabrik yang sudah kita lihat itu ordernya memang bukan menurun tapi bertambah. Sehingga dengan demikian kita melihat bahwa ada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sepatu yang luar biasa besar. Dan kalaupun ini terjadi 5,4 miliar, itu adalah kenaikan yang paling besar selama 15 tahun terakhir ini untuk ekspor sepatu, Pak. Nah bicara mengenai negara tujuan ekspor dari alas kaki Indonesia itu dominannya daerah atau negara mana nih, Pak? Kalau ekspor kita pasti ke Amerika ya. Masih Amerika ya?
Oke. Tapi nomor 2 justru kita banyak ekspor ke China. Kalau kita 10 tahun yang lalu, kita kan nggak mungkin kan, istilahnya kan semua lini industri kita kan kalah. Tapi Baik. sekarang ini China menurun, justru kita ekspor dan kedua terbesar sekarang kita ekspor kita ke China. Oh, oke. Berarti memang ada peralihan dari sisi negara tujuan ekspor juga ya, karena demand-nya juga yang cukup besar di sana, Pak. Betul. Jadi kalau dulu itu nomor 2 adalah Eropa secara global, sekarang yang maju itu justru ekspor kita ke China. Oh, baik.